Selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah gabungan Sekolah Minggu Online. Apa kabar adik-adik sekalian? Pasti baik. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menjaga adik-adik sekalian di rumah. Pagi ini kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu kesini aja kita bangkit berdiri. Sama-sama kita memuji nama Tuhan. Silakan ambil posisi terbaik kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan pagi ini. Dengan lagu yang pertama, Daki, 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 akan dipimpin bersama dengan kakak-kakak pelayan sekalian. Silakan. Jangan duduk dulu, mari kita menyanyikan satu lagu pujian lagi berjudul Hello, Hello, How Are You? Mari kita bernyanyi bersama. Setelah kita sudah bernyanyi dan memuji nama Tuhan, kini tiba saatnya kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Saja kita semua mengambil sikap doa yang baik. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih karena hanya atas kasih dan penyertaan Tuhan kami masih dapat mengikuti ibadah gabungan secara online. Tuhan Allah Bapa kami di surga, persiapkan hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, dan ajarlah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Dengan perantaraan anakmu Yesus Kristus, kami boleh berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sudah 8 minggu berturut-turut kita belajar tentang buah roh. Kita ingat kembali dan kita ucapkan bersama-sama 8 buah roh itu. Yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Dan hari ini kita akan belajar tentang penguasaan diri. Hari ini kita akan belajar tentang hal penguasaan diri yang akan diambil dari kitab Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. Silakan adik-adik membuka Alkitabnya sambil kita membaca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Adik-adik, apa yang dimaksud dengan penguasaan diri? Atau yang lebih dikenal dengan apa itu pengendalian diri? Apakah ada adik-adik yang tahu? Oke. Ada yang bilang pengendalian diri itu adalah tidak suka marah-marah, apalagi marah-marah yang tidak ada aturannya. Ada juga yang mengatakan bahwa pengendalian diri adalah tidak suka melawan orang tua. Adik-adik, itu adalah contoh-contoh yang sering terjadi di rumah adik-adik sekalian. Ya. Ada contoh lain yang bisa kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari lewat cerita satu ini. Mari kita simak bersama. Sandra, Berlian, Sandra, Berlian, bangun suku anak, jam sekolah nih. Berlian. Yang kenyang mesti ngantuk ah. Kakak Sandra nih masih ngantuk, mau pindah banget lagi. Tidur lagi. Berlian, ini anak nih masih tidur nih, sejam begini nih, semuanya sekolah nih. Belum kakak sih suka bangun tuh, bangun suko. Ini anak kalau nih pagi-pagi sudah bikin ketong emosi. Adik-adik, sudah lihat cerita tadi? Kita bisa belajar dari cerita tadi. Ada anak-anak yang suka bangun pagi, bahkan tepat waktu. Sedangkan ada juga anak-anak yang masih bermalas-malasan, padahal sudah waktunya ia harus bangun untuk berangkat ke sekolah. Ada juga seorang ibu yang mewakili orang tua dalam mengendalikan emosinya. Demikian adik-adik, firman Tuhan mengatakan bahwa hiduplah dalam penguasaan diri. Adik-adik, apa yang Alkitab bicarakan tentang pengendalian diri? Mari kita belajar dari Alkitab yang berkisah tentang pengendalian diri. Mari kita baca dari 1 Yohanes 2 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 2 ayat 16.
Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Adik-adik, menurut Alkitab, pengendalian diri atau penguasaan diri adalah menahan diri kita untuk tidak melakukan keinginan-keinginan kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, atau keinginan-keinginan kita yang jahat, yang tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Apa itu keinginan-keinginan kita? Alkitab menyebutkan keinginan-keinginan kita itu adalah keinginan duniawi. Tadi kita sudah membaca keinginan duniawi ada 3 hal. Yang pertama, keinginan daging. Yang kedua, keinginan mata. Yang ketiga, keangkuhan. Adik-adik, mari kita belajar satu persatu. Yang pertama, keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Keinginan daging antara lain keinginan untuk mencuri, berbohong, bersaksi dusta, melawan orang tua. Yang kedua, keinginan mata. Apa itu keinginan mata? Keinginan mata adalah keserakahan. Mata kita ingin melihat sana, melihat sini, akhirnya kita ingin barang dari orang lain. Barang kita padahal sudah ada, kita ingin lebih. Kita punya 1 HP, kita ingin 2. Kita sudah memiliki buku yang banyak, kita masih ingin memiliki buku yang lebih banyak lagi. Kita sudah punya mainan yang banyak, kita ingin memiliki mainan yang banyak lagi. Itu adalah bentuk-bentuk dari keinginan mata atau keserakahan. Sedangkan keinginan duniawi yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Apa itu keangkuhan hidup? Keangkuhan hidup adalah hidup dalam kesombongan. Sombong karena memiliki prestasi, sombong menjadi anak-anak pintar, sombong karena punya uang yang banyak, dan lain-lain sebagainya. Mari kita kembali ke Galatia 5 ayat 22-23. Kita belajar bahwa orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang mampu berbuat kasih, ada damai sukacita, ada kebaikan, ada kesetiaan. Sedangkan orang-orang yang tidak memiliki roh, dia adalah orang-orang yang sebaliknya tidak memiliki kasih, tidak memiliki damai sejahtera, tidak memiliki kesabaran dalam hidupnya, tidak memiliki kebaikan. Apa yang selalu dia buat, berbuahkan kejahatan-kejahatan. Adik-adik, orang yang menguasai dirinya adalah orang-orang hebat. Mengapa orang yang menguasai dirinya disebut orang hebat? Padahal adik-adik tahu bahwa yang kita kuasai hanya 1 orang, yaitu diri kita sendiri. Tetapi disebut hebat. Bukankah orang yang hebat itu adalah orang yang menguasai banyak orang? Bahkan disebut orang yang bisa menguasai kota. Adik-adik tahu siapa orang-orang itu? Orang-orang itu sebut pahlawan, atau yang sering kita sebut pahlawan. Adik-adik, coba kita sebutkan pahlawan-pahlawan yang hebat, yang bisa menguasai kota, yang bisa berperang melawan orang-orang banyak, bahkan menang dalam peperangan itu. Di zaman modern ini, ada yang kita kenal Batman, ada pahlawan yang kita kenal Spider-Man, ada pahlawan yang kita kenal Superman atau man-man yang lain. Mereka hebat, mereka kuat, mereka mampu melakukan banyak hal, bahkan mampu melebihi dari orang-orang sekitar. Mereka yang patut disebut pahlawan, mereka yang hebat dalam menguasai dunia atau kota yang mereka kasihi, tinggali. Adik-adik, tetapi Alkitab berkata lain, bahwa orang-orang hebat adalah orang-orang yang mampu menguasai dirinya sendiri. Kita baca Amsal 16 ayat 32. Mari kita baca bersama-sama. Orang yang sabar
melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dari ayat ini kita belajar bahwa orang yang disebut pahlawan adalah orang yang bisa menguasai dirinya. Bahkan dia melebihi dari seorang pahlawan. Bahkan dia bisa melebihi dari orang-orang yang berperang dan merebut sebuah kota. Demikian adik-adik, kita juga harus mampu untuk mengendalikan diri kita. Kita bisa melihat dan belajar dari pahlawan-pahlawan yang ada dalam Alkitab. Kita bisa sebut Simson dalam kitab Hakim-Hakim. Simson dikatakan adalah orang yang kuat, orang yang hebat, orang yang bisa membunuh orang dalam jumlah yang banyak, bahkan hanya dengan sepotong tulang binatang. Dia mampu merebut kota, dia mampu mengalahkan ribuan orang, bahkan dapat membunuh singa dengan tangannya sendiri. Namun ketika keinginan matanya dia tidak bisa kendalikan, apa yang terjadi adik-adik? Dia melihat seorang perempuan yang tidak takut akan Tuhan, tapi karena keinginan matanya dia menginginkan perempuan itu. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Simson yang begitu kuat, namun karena tidak mampu menguasai dirinya, akhirnya dia mudah dikalahkan. Dia mudah dikalahkan oleh penjahat. Akhirnya dia ditangkap. Akhirnya dia dipenjara hanya karena dia tidak bisa menguasai dirinya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kunci keberhasilan kita adalah bagaimana kita bisa menguasai diri dalam setiap kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, hendaknya itu kita lakukan dalam roh penguasaan diri. Akhirnya apa yang bisa kita lakukan untuk dapat mengendalikan diri kita? Kita belajar yang pertama, bahwa untuk menguasai diri kita, kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan kuasa dari Roh Kudus. Kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Kita memohon roh penguasaan diri itu hadir dalam diri kita. Hal yang kedua, kita belajar untuk mengendalikan diri kita melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Baik kita ada di rumah, baik kita ada di sekolah, tempat kita bermain, atau kita belajar. Lewat kisah ini, lewat cerita ini, lewat firman Tuhan kali ini, kita belajar untuk menguasai diri kita dimanapun kita berada. Amin. Nah adik-adik, kita sudah belajar tentang penguasaan diri. Kasemi ada tugas untuk kita. Apa itu? Kasemi punya tugas bahwa salah satu contoh penguasaan diri adalah kita mendisiplinkan diri kita dengan mengontrol waktu kita. Untuk itu, tugas kita kali ini adalah kita membuat schedule aktivitas kita di rumah selama 1 hari. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Itu akan membuat kita mengetahui waktu-waktu kita dan kita akan melaksanakannya. Bisa adik-adik? Dan adik-adik juga dapat menambahkan cerita singkat bagaimana adik-adik melakukan buah roh di rumah. Sebutkan 2 buah roh yang adik-adik lakukan di rumah. Adik-adik, tugas ini ada hadiahnya loh. Siapa yang dapat melakukannya dengan baik, dapat membuatnya dengan menarik, ada hadiah untuk adik-adik. 5 orang pertama akan mendapat hadiah dari kakak-kakak sekolah minggu. Demikian. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi melalui lagu Kasih Sukacita. Mari kita bernyanyi. Kemuliaan
kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memuji dan membesarkan Tuhan, tiba saatnya kita akan berdoa semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan telah mengajarkan kepada kami untuk kami senantiasa menguasai diri kami, menahan diri kami dari keinginan-keinginan kami yang jahat. Tuhan, mampukanlah kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini untuk dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami yakin dan percaya Roh Kudus menyertai kita sekalian, termasuk adik-adik ketika mereka ada di rumah, ketika mereka dalam perjalanan, ketika mereka sedang belajar atau bermain. Kasih Tuhan senantiasa ada bersama dengan mereka. Kami mau berdoa untuk orang tua kami. Tuhan senantiasa memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kebijaksanaan, memberikan mereka roh takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat menjaga dan melindungi kami, memelihara kehidupan kami anak-anak dengan baik. Allah Bapa kami di surga, kami juga mau berdoa untuk pendidikan kami. Tuhan senantiasa menyertai ketika kami belajar walaupun dari rumah. Namun biarlah roh pengetahuan, akal budi boleh Tuhan berikan bagi anak-anak Tuhan ini. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang pintar, yang berpengetahuan, namun tidak menjadi orang-orang yang lupa akan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami juga mau berdoa untuk kesehatan kami, di mana saat ini kami bergumul dengan COVID-19. Biarlah kasih Tuhan menyertai dan melindungi kami, sehingga ketika kami berada di rumah maupun di luar rumah, atau dalam kegiatan kami sekalipun, kami tetap dilindungi oleh Tuhan. Dan kami yakin dan percaya suatu saat Tuhan akan menghapus COVID-19 ini dari dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sertai kami dalam minggu depan, dalam tugas pekerjaan kami, dalam belajar kami, dalam bermain kami. Inilah doa dan sembahyang kami hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penolong kami, sahabat anak-anak yang setia. Kami boleh berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Saya mengingatkan kembali, jangan lupa membuat tugasnya, dan adik-adik bisa mengirimkan ke nomor WA di bawah ini. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di ibadat berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera.